Salam Skapsa bisa santun uji prestasi dalam kompetisi. Oke, pelajar Skapsa pada mata pelajaran PSKK di kelas 12 untuk pembahasan materi. Mari ikuti pada berikut ini. Ya, untuk pembahasan hari ini kita akan membahas sensor pada kendaraan. Kali ini kita akan membahas tentang letak sensor dan akselerator yang terdapat pada mobil ataupun sensor-sensor. Ya. Untuk tujuannya, setelah siswa itu tahu tentang sensor, yang diinginkan adalah memahami tata letak sensor pada kendaraan, fungsi-fungsi dari setiap sensor pada sistem kendaraan EV ini. Ini kita masuk ke materinya. Letak sensor untuk mobil Toyota ya, ataupun punyanya Daihatsu, tidak semua tapi hanya beberapa. Sistem EV tidak dapat terlepas dari komponen elektronika. Salah satu komponen elektronik dalam sistem EV adalah sensor. Nah, untuk secara umum sensor fungsi untuk mendeteksi suatu kondisi atau keadaan. Nah, nanti yang dikirimkan ke signal ke ECU-nya. Yang pertama adalah sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Nah, ini dia berfungsi atau fungsinya mendeteksi tingkat kevakuman pada intake manifold setelah throttle body yang diakibatkan isapan dari mesin. Untuk sensor ini sering disebut juga sebagai sensor vakum, karena fungsinya emang untuk membaca tekanan ya, untuk kevakuman ini. Untuk sensor ini terletak di sebelah kiri di rumah filter udara ya, untuk kevakumannya di filter udaranya. Ada lagi untuk TPS, throttle position sensor, ini bendanya ya, ini gambarnya semacam ini. Fungsinya untuk membantu posisi throttle, apakah terbuka sebagian atau terbuka penuh ataupun tertutup. Untuk mengetahui beberapa persen ya, untuk persennya katup gas ya dibuka ataupun seberapa lebar katup gas terbuka saat pedal gas diinjak. Ini throttle position ya. Untuk position dia mengibaratkan atau mengisyaratkan ataupun mengirimkan sinyal ke ECU pembukaan gas itu seberapa, dan nanti yang diminta itu bahan bakar yang masuk itu berapa berbanding ketika buka besi kecil ya. Kecil berapa, besar berapa. Ini ya. Untuk TPS atau throttle position sensor terletak di throttle body ataupun katup gas. Ini ya. Di sini ada dia terletak di kalau kita lihat ya, kap mobil itu dibuka pasti tahu ya. Masih kelihatan karena dia terdapat di atasnya, di atas. ECT, engine coolant temperature. Nah, ini engine coolant temperature sensor berfungsi untuk mengontrol temperatur dari cairan pendingin ataupun air radiator pada saat kerja mesin. Nah, ini ya. Ketika suhu mesin dingin, maka bahan bakar yang diinjeksi ke dalam silinder akan ditambah dan sebaliknya. Lalu kita saat mesin sudah mencapai suhu kerja, ECU memerintahkan atau menyuruh atau memberikan sinyal kepada kipas radiator untuk berputar. Sensor ini terletak di bagian belakang kepala silinder ya, the head. Ini dia akan mengetahui untuk tingginya suhunya itu seperti apa, nanti mengisyaratkan atau memberikan sinyal kepada kipas radiator untuk pendinginan coolant-nya. CMP atau bisa dikatakan camshaft position sensor. Di sini
camshaft ini berfungsi memberikan data masuk ke ECU tentang posisi langkah mesin, ya, untuk menentukan langkah isap di mana saat langkah ini terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian, ya. Sensor ini terdeteksi atau mendeteksi position piston pada langkah kompresi melalui putaran sinyal rotor, ya, yang diputar langsung oleh camshaft untuk mengetahui posisi pembukaan atau penutupan intake dan exhaust valve, ya, pada mesin mobil ataupun pada mesin tipe-tipe D, EV, ya. Letak camshaft position sensor berada di dekatnya camshaft, lebih tepatnya di bagian belakang silinder head bagian atas ini, ya. Jadi di belakangnya untuk sensornya ini, kalau kita melihat atau kalian melihat, ya, itu ada di belakangnya engine. Berikutnya CKP, crankshaft position sensor. Nah, ini ada perbedaan, ya. Camshaft tadi dengan crankshaft ada perbedaannya. Kalau di camshaft itu untuk mendeteksi posisi, ya, poros engkol, ya, crankshaftnya, jadi poros engkolnya. Sensor ini mengirim sinyal ke ECU, ya, akan mengatur, dan ECU itu akan mengatur waktu terjadinya penyemprotan bahan bakar. Ini ada perbedaan, ya, menentukan lama penyemprotan, menghentikan pasokan bahan bakar pada waktu deselerasi, dan menentukan waktu pengapian. Ini, ya, perbedaannya. Sensor ini berada di bagian depan dari mesin, bagian bawah, tepatnya di dekat puli crankshaft atau poros engkol. Ini walaupun hampir sama bentuknya, tapi fungsinya berbeda. Ini bentuknya hampir sama di camshaft, itu fungsinya sudah berbeda, tidak sama, ya. Berikutnya IAT atau intake air temperatur. Intake air temperatur sensor fungsi sebagai pengukur suhu udara. Di sini kan dia akan mengukur, ya, suhu udara, ya. Dari IAT ini atau intake air temperatur ini, dia akan mengeluarkan sinyal, memberikan sinyal ke ECU, akan menentukan jumlah bahan bakar yang akan diinjeksikan berdasarkan suhu mesin yang terbaca nih. Contohnya saat cuaca dingin, maka jumlah bahan bakar akan ditambah agar mesin mudah untuk dihidupkan atau mendeteksi suhu udara yang masuk ke intake manifold. Sensor ini terletak pada filter udara, yaitu setelah saringan udara. Ini kalau kita buka kapnya di mobil, ini sangat kelihatan karena ada di atas, ya. Sensor ini berada di aliran filter udara bagian depan kiri sesuai dengan namanya, ya. Ini ada fotonya, ada gambarnya, atau ada bentuknya, ya, semacam ini. Berikutnya ada knock sensor. Knock sensor ini dia berfungsi untuk mendeteksi terjadinya ketukan atau knocking pada mesin. Nah, ini knocking terjadi karena pembakaran yang tidak sempurna pada mesin. Untuk sensor ini dia bertugas mendeteksi knocking atau getaran yang dihasilkan oleh piston yang diakibatkan timing pengapian terlalu maju, ya. Ini saat terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimundurkan. Sebaliknya, saat tidak terjadi knocking, maka timing pengapian akan dimajukan sampai nyaris terjadi knocking, karena pada posisi itu akan didapat timing pengapian yang pas sehingga mesin dapat menghasilkan performa yang maksimal. Dia untuk mengetahui, ya, dari knocking, ya, knockingnya atau getaran-getaran yang dihasilkan piston. Di sini akan untuk sistem pengapiannya
itu dimajukan ataupun dimundurkan. Ini untuk biar mesin itu bekerja dengan idealnya atau maksimalnya, performanya akan lebih baik. Knock sensor terbuat dari piezoelectric elemen yang menghasilkan tegangan ketika piezoelectric elemennya berubah bentuk. Hal ini terjadi pada saat blok silinder vibrasi yang disebabkan karena terjadinya knocking. Ya, ini untuk sensor ini terletak di blok silinder bagian kiri. Ini ya, kalau kita lihat ataupun kita ke mobil atau ke kendaraan, pasti akan tahu posisinya di mana. Kedelapan atau berikutnya, oksigen sensor. Nah, untuk oksigen sensor ini dia berfungsi sebagai pengukur kadar oksigen pada gas buang. Kadar oksigen ini akan menunjukkan tingkat emisi yang dihasilkan oleh mesin, ya. Nah, dari kadar oksigen pada gas buang nantinya dapat diketahui sempurna tidaknya pembakaran yang terjadi pada dalam silinder. Dia akan mengetahui apakah di silinder itu pembakaran sempurna ataupun tidak. Ini kalau tidak sempurna, ya, dia akan tahu ini berapa tidak sempurnanya, ataupun kalau sempurna berapa sempurnanya. Ini misal jika kadar oksigen pada gas buang lebih besar dari 3%, maka dapat diketahui bahwa campuran bahan bakar yang masuk ke dalam silinder terlalu kurus. Ya, ini ya. Kebalikannya juga, sehingga oksigen habis dibakar ini terlalu irit, ya, kurus, terlalu irit, sehingga oksigen tidak habis dibakar dengan bahan bakar, ya. Dan jika oksigen kurang dari 0,3%, maka campuran bahan bakar terlalu gemuk ataupun boros sensor ini terletak pada exhaust manifold. Ini kalau kita lihat ini di pembuangan ataupun di knalpot, biasanya semacam itu. Sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan hari ini. Untuk soal silakan dikerjakan untuk siswa-siswa. Materi silakan dicermati lagi untuk mengisi soal yang ada. Terima kasih. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.